Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqullah kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia sehingga kita terus berada dalam kenikmatannya, terus berada dalam sehat wal afiat. Terlebih lagi kita berada dalam agama Islam dan juga memiliki iman untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali beragama Islam. Ali Imran ayat 102. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk muhasabah diri dengan memperbaiki ketakwaan kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok atau untuk akhiratnya, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Al-Hasyr ayat 18. Maksud ayat ini, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang mengatakan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wanzuru ma dzakhartum li anfusikum minal a'malis salih liyaumi ma'adikum wa aradakum ala rabbikum. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Lihatlah apa yang telah kalian siapkan untuk diri kalian berupa amal soleh untuk hari di mana kalian akan kembali, dan setiap amal kalian akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tafsir Ibnul Jauzi dalam Zat Al-Masir berkata, "Liyanzura ahadukum ayy syai'in qaddama amalan salihan yunjihi an sayyi'an yubikuh." Supaya salah seorang di antara kalian melihat apa saja amalan yang telah ia siapkan. Apakah ia siapkan adalah amalan yang salih yang dapat menyelamatkan dirinya, ataukah amalan kejelekan yang dapat membinasakan dirinya. Waliyadzubillah. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan tema khutbah, yakni kita yang selalu lalai. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang lalai dari ketaatan dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi dalam mengingat akhirat. Kita lihat bahwa kita ini kurang memperhatikan ibadah. Kalaupun kita memperhatikan ibadah, hanya ibadah yang wajib saja, pasti ada juga kekurangan di dalam yang sunnah. Atau kita merasa, sudahlah,
cukup dengan ibadah yang wajib saja. Kebiasaan kita juga menganggap bahwa maksiat atau berbuat dosa kepada Allah kita anggap hal yang biasa saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelalaiannya sampai pada taraf yang sempurna, tidak mengingat akhirat sama sekali. Hidupnya layak binatang ternak yang hanya makan, minum, tidur, bersenang-senang dan istirahat sampai ia mati. Inilah yang Allah sebutkan, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang yang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makanannya binatang, dan jahanam adalah tempat kembali bagi mereka. Quran surah Muhammad ayat 12. Jangan-jangan kita termasuk yang mengaku sebagai muslim namun keadaannya malah seperti binatang ternak di atas, waliyadzubillah. Lalu hadirin, apa sebab yang membuat kita bisa berada dalam ghaflah atau kelalaian ini? Yang pertama, yaitu kita terus ingin beristirahat, padahal peristirahatan yang hakiki adalah nanti di akhirat. Karena di dunia adalah waktunya kita berusaha untuk mengumpulkan bekal atau amalan sehingga dapat mencukupi kebahagiaan kita di akhirat. Yang kedua, semangat dalam mencari kelezatan dunia ini. Akibatnya nanti adalah melalaikan kewajiban dan menerjang yang haram demi dunia. Yang ketiga, kita ini sudah mati rasa terhadap dosa. Bahkan ada yang merasa bahwa dosa yang diterja adalah suatu kebaikan. Yang keempat, bahwasanya kita manusia senantiasa mengikuti hawa nafsu. Mau tidur, tidur. Mau tidak ikut pengajian, tidak ikut pengajian. Mau tidak ke masjid, tidak ke masjid. Dan lain sebagainya. Apapun kehendak nafsunya, maka itulah Tuhan bagi diri manusia. Yang kelima, mereka sibuk dengan kerja dan mencari nafkah. Mukmin yang terpuji adalah jika bisnis dan pekerjaan dunia yang ia jalani tidak membuatnya lalai dari mengingat Allah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Laki-laki yang tidak melalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat, mereka takut kepada suatu yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. An-Nur ayat 36 sampai 37. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah. Lalu yang keenam adalah waktu yang dihabiskan dengan permainan HP kita. Waktu kita terlalu banyak dengan HP sehingga melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, banyak bersenang-senang dengan pakaian, makanan, dan kelezatan dunia yang lainnya. Yang berikutnya adalah cinta dunia dan merasa bahwa dirinya akan mesti lama hidup di dunia. Yang kesembilan, ia selalu berteman dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang suka meninggalkan salat. Ia suka bergabung dengan orang-orang yang senantiasa menyakiti agama. Padahal penjelasan dari salah seorang ustaz bahwa orang yang memeluk tidak mungkin menyakiti. Kita semua termasuk orang yang memeluk agama Islam. Maka dengan pelukan itu, maka tumbuhlah kasih sayang. Maka mustahil orang yang memeluk agama Islam dapat menyakiti agama Islam itu sendiri. Disebutkan dalam sebuah ayat, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Dan yang terakhir adalah kita banyak sibuk dengan hal yang mubah. Contohnya banyak ngobrol setelah Isya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Barzakh. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadits ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol-ngobrol setelah Isya. Hadis riwayat Bukhari. Karena sebab di atas bisa membuat kita lalai
dalam berbagai bentuk kelalaian. Yang pertama, kita enggan untuk duduk dalam majelis ilmu untuk mempelajari agama. Terbukti hari ini, kadangkala banyak baliho yang sudah mengumumkan beberapa hari kemudian akan diadakan tabligh akbar, ataupun disampaikan bahwa masjid tersebut akan mengadakan pengajian. Namun kadangkala kita manusia terlalu banyak memikirkan dunia sehingga perkara pengajian menjadi penghambat bagi kita untuk mengejar dunia. Waliyadzubillah. Yang berikutnya, kita enggan untuk mempelajari Al-Quran dan membaca, memahami dan menghafalkannya serta mendalami ilmu Al-Quran. Yang ketiga, kita enggan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena terlalu banyak bekerja. Yang keempat, kita enggan untuk membaca dan menghafalkan zikir yang bisa digunakan untuk melindungi diri kita sendiri. Yang berikutnya, kita lalai dalam memperhatikan niat kita untuk apa kita bekerja dan lain sebagainya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat," bahwa sesungguhnya segala bentuk amal perbuatan disertai dengan niatnya. Maka ketika kita melakukan suatu pekerjaan, maka niatkan itu ibadah. Karena semua pekerjaan jika diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, beramal namun tidak memperhatikan manakah amalannya lebih prioritas dari yang lainnya. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kadangkala karena kita melihat orang yang menyampaikan sehingga apapun yang disampaikan tidaklah masuk ke dalam hati. Namun ada sebuah nasihat dari para ulama mengatakan bahwasanya janganlah melihat siapa yang menyampaikan, tetapi dengarkan apa yang ia sampaikan. Kalaulah benar dan sesuai dengan sunnah, maka ambillah pelajaran darinya. Karena hidayah itu mahal. Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah, maka insya Allah keberuntungan baginya. Dan barang siapa yang Allah takdirkan kemudian masuk ke dalam neraka, maka dia termasuk orang yang celaka. Hadirin, adapun beberapa cara untuk menghilangkan ghaflah atau kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, paksa diri dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Terkadang karena kita merasa pintar daripada orang yang menyampaikan sehingga meninggalkan majelis ilmu. Hadirin, dalam sebuah kekuatan maka kita butuh ukhuwah. Kita butuh untuk senantiasa mendengarkan dan melihat pengajian. Di mana kita banyak bergabung, maka disitulah kekuatan kita. Kalau kita banyak bergabung di pasar-pasaran, maka tentu pikiran kita akan jual beli terus. Tapi kalau kita senantiasa bergabung dengan majelis ilmu, maka tentu yang banyak kita pikirkan adalah masalah akhirat. Yang berikutnya, senantiasa rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa lisannya basah karena zikrullah, maka insya Allah akhir hayatnya pun akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah fi akhiri hayati dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka dia akan masuk surga. Yang berikutnya, ia rajin berdoa. Hadirin, kita ini manusia yang termasuk lemah, yang tidak memiliki kekuatan sama sekali kecuali daripada pemberian dari Allah. Kita sholat
itu bukan karena kehendak kita, itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah, mengaji dan lain sebagainya, dan semua ibadah yang kita lakukan kepada Allah merupakan pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah, bukan kehendak manusia sama sekali. Maka banyak berdoa, ya Allah berikan kekuatan untuk senantiasa beribadah kepadamu. Yang berikutnya salat malam. Salat malam membuat kita, hati manusia ini menjadi lemah lembut, karena tidak mungkin seorang yang bangun tengah malam di mana semua manusia tengah tidur, dia pun memanjatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah telah akan lembutkan hatinya. Yang berikutnya senantiasa berziarah kubur, karena dengan ziarah kubur ini akan mengingatkan kepada kematian, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai kalian manusia, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Yaitu kematian. Karena kita termasuk adalah orang-orang yang sudah terdaftar bahwa akan diantarkan ke alam kubur. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menempatkan kita dalam hamba yang saleh. Untuk itu marilah kita berdoa agar kita termasuk hambanya yang istiqomah dalam menjalankan petunjuk Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibata dunya yumatti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'alhu tha'rana على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آقم الصلاة.